Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang tema tentang rasionalitas Qurani dari pemikiran, tindakan, dan penilaian. Pada kali ini kita akan mengkaji dari aspek penilaian. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan atau dalam tindakan yang kita lakukan tentu memiliki nilai atau ada nilai yang kita harapkan, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Bagaimana konsep nilai dalam pandangan rasionalitas Qurani, Pak Iswan? Makasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan tema 85 Pak Jul ya sampai sekarang. Dalam kesempatan ini seperti yang tadi dikatakan, kita membahas tentang rasionalitas Qurani dalam penilaian gitu. Nah, mungkin terlebih dahulu kita perlu memahami dulu istilah daripada nilai itu sendiri gitu. Nah, dalam bahasa Arab nilai ini disebut sebagai al-qayyimah. Al-qayyimah yang berasal dari vokal qayama, itu dia serumpun dengan qama begitu. Itu arti dengan makna nilai atau penilaian. Nah, atau juga di dalam penegakan. Nah, oleh sebab itu kita bahas juga kemarin di tema 65 tentang kiamat itu kan. Nah, itu kan sudah kita bahas tentang kiamat itu, yaumil qiyamah itu hari penilaian di dalam penggunaannya dalam bahasa Arab gitu. Nah, nilai dari berbagai definisi, banyak definisi kalau kita lihat nilai, apalagi di dalam kajian aksiologi itu. Nah, kalau kita lihat itu secara umum dapat dimaknai nilai ini sebagai suatu abstraksi, ide atau konsep-konsep tentang apa saja yang kita pikirkan, yang dipikirkan, subjek yang memikirkan terhadap objek atau terhadap sesuatu. Nah, yang dianggap penting. Nah, ketika kita memikirkan sesuatu yang dianggap penting dan hal yang penting itu kita lakukan, nah disitulah timbulnya nilai gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat nilai ini dia bisa meliputi seperti nilai ini dia meliputi konsepsi-konsepsi, baik itu yang tersurat ataupun yang tersirat. Nah, yang sifatnya, karena nilai berarti sifatnya membedakan. Karena kalau nilai ini kan ada pembedaan kan. Nah, ini yang bisa membedakan dari apa yang kita inginkan tadi gitu. Dari apa yang kita inginkan atau dari keadaan yang sebelumnya. Keadaan sebelumnya kita membuat keadaan yang selanjutnya. Berarti kan ada pembedaan gitu. Nah, pembedaan ini dapat dipengaruhi dari seperti yang saya katakan tadi, dari keadaan sebelumnya. Keadaan A kita menginginkan keadaan B, barang A kita menginginkan barang itu menjadi B. Nah, disinilah timbulnya suatu nilai atau penilaian. Nah, di dalam kita memilih ini berarti ada tindakan kita untuk milih. Nah, karena ada tindakan kita untuk memilih, berarti ada cara. Melalui cara, ada bagaimana mencapai tujuannya itu, atau juga
tujuan akhir dalam mencapai cara itu gitu. Nah, jadi dalam nilai ini ada unsur-unsur, kalau begitu secara singkat dapat kita katakan adanya pembedaan dari satu dan yang lainnya atau dari yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, adanya metode, adanya cara, adanya cara untuk mencapai sehingga sesuatu itu membuat mempunyai nilai dengan pencapaian yang kita tentukan cara dan metodenya gitu. Nah, kalau kita lihat makna ini, jadi rasionalitas Qur'ani ini yaitu bagaimana dalam penilaian ini, bagaimana kita menghubungkan pemikiran kita, tindakan kita untuk memperoleh apa yang tadi kita katakan tadi, untuk mencari pembedaan tadi. Nah, cara-cara inilah yang kita ambil untuk membedakan sesuatu hal dengan hal yang lainnya, baik secara yang tadi disebut secara fisik, secara material maupun non material. Nah, ini kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang ini kan berarti banyak cara kita untuk mencapai apa yang kita anggap bernilai, kita kejar gitu. Nah, disinilah Allah di dalam surah Al-Maidah itu Al-Maidah ayat 35 itu Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan carilah wasilah. Wasilah ini jalan, metode. Nah, terus wajahidu fisabilihi, dan bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan itu. Tapi kalau kita lihat, coba kita perhatikan tadi, Allah mengatakan pertama carilah wasilah, bersungguh-sungguhlah dengan sabilihi, satu menggunakan wasilah, satu sabil. Artinya di sini bahwa banyak cara, sabil ini banyak cara, banyak jalan untuk kita memperoleh sehingga sesuatu itu membuat dia menjadi bernilai. Nah, ini yang disampaikan Allah salah satunya di surah Al-Maidah ayat 35 ini. Oleh sebab itu Allah menyuruh kita mencari wasilah gitu, mencari metode. Ya. Bagaimana bentuk nyata dari penilaian fisik maupun dan non fisik yang dimaksud di atas? Nah, kalau di dalam yang kemarin kan di dalam tema 84 tentang tindakan kan kita sudah menggunakan untuk mencari jalan-jalan yang kita inginkan itu kan melalui pijakan teknis dalam bentuk hubungan ontologis dan struktural gitu. Nah dalam penilaian ini pijakan-pijakan teknis yang digunakan itu di dalam hubungannya secara komunikasi dan moral. Jadi kita tidak keluar dari hubungan tauhid yang 4 itu, yang tema yang pernah kita bahas itu gitu. Nah, jadi ini yang kita gunakan gitu. Jadi secara fisik ataupun secara material, bagaimana kita menggunakan metode-metode yang berdasarkan komunikasi dan moral tadi gitu. Nah, metode ini ada 2 gitu. Kalau secara material, secara fisik, nah ini dia bersifat satu arah. Artinya satu arah karena komunikasi, misalnya kita seluruh memikirkan itu landasan yang kita pikirkan itu wahyu-wahyu ataupun alam semesta yang kita jadikan tolok ukur gitu dalam kita mencapainya gitu. Nah, kita memahami itu gitu. Nah, ini petunjuk satu arah. Nah, bisa juga secara non fisik kita melalui petunjuk 2 arah. Petunjuk 2 arah ini melalui antar subjek. Misalnya saya dengan Pak Jul gitu. Nah, komunikasi antar subjek ini, petunjuk 2 arah inilah. Kalau yang pertama kita kenal kemarin itu sebagai satu arah, itu petunjuk yang kita sebut petunjuk di dalah seperti Al-Qur'an, alam semesta. Nah, sedangkan petunjuk 2 arah inilah kita kenal sebagai petunjuk yang maunah.
Nah, ini udah kita bahas juga gitu. Jadi petunjuk dua arah ini hasilnya adalah tercapainya nilai atau penilaian melalui cara pandang dalam bentuk tindakan yang disebut dengan moral akhlak. Nah, moral akhlak ini kan istilah sebenarnya. Moral yang kita sebut moral ini kalau di dalam bahasa Al-Qur'an dia itu kan disebut akhlak, berasal dari khalaqah. Jadi ketika kita berbicara akhlak menurut Al-Qur'an itu berarti itu tindakan sadar yang kita lakukan gitu, tindakan sadar. Nah, tindakan sadar ini bisa satu arah, bisa dua arah. Nah, hasil tindakan sadar inilah yang kita harapkan ada nilai di dalam apa yang kita lakukan itu, baik dalam bentuk pemikiran kita maupun di dalam tindakan kita. Nah, ini yang kita yang kita maksudkan dalam tema ini gitu. Kemudian yang namanya yang adanya nilai atau penilaian ini kan dapat kita lihat atau kita rasakan secara nyata dalam bentuk teknis. Dapatkah diberikan contoh dalam kasus yang subjektif? Nah, kalau kalau di dalam dunia objektif, iya, kalau di dalam dunia objektif ini Allah kan telah memberikan contoh-contoh satu nilai yang bersifat subjektif gitu, memberikan contoh nilai yang bersifat yang bersifat objektif gitu, dari pemikiran subjektivitas gitu. Misalnya Allah sebagai Allah memiliki pemikiran subjektivitas, tapi dia memberi contoh dalam tindakan objektif bagaimana sesuatu menjadi bernilai. Nah, di dalam Al-Qur'an ada salah satu konsep yang digunakan oleh Allah untuk mencapai penilaian ini yang disebut dengan islah. Nah, islah ini dia berasal dari kata salaha. Salaha dia serumpun juga dengan kata salah. Nah, ini serumpun, ini yang bermakna melakukan sesuatu, pemikiran maupun tindakan melakukan sesuatu ini yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi sesuatu kondisi yang A menjadi suatu lebih baik, itu disebut dengan islah. Nah, ini misalnya dapat kita lihat Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 56, itu Allah menyatakan wala tufsidu bil ardi ba'da islahiha. Jadi Allah katakan jangan kau rusak lagi alam semesta ini dalam sisi materialnya kan, di dalam alam semesta ini setelah Allah islah. Jadi Allah melakukan islah ini, Allah melakukan dari kondisi yang tadi sebelumnya yang kita jelaskan di dalam pengertiannya itu melakukan yang lebih baik lagi. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat penggunaan kata islah ini kan di dalam kehidupan kita, ya orang sering mengadakan rapat islah di dalam keluarga, misalnya terjadi perpecahan, nah islahlah. Nah, jadi Allah menggunakan kata islah ini untuk membuat pemikiran dan tindakan kita itu menjadi suatu bernilai. Nah, oleh sebab itu kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an secara teks, kita dapat selalu kita ketemu dengan kata ya ayyuhallazina amanu wa amilus shalihat. Nah, wa amilus shalihat. Amilus shalihat ini artinya melakukan pekerjaan, amal pekerjaan yang saleh. Artinya yang saleh, yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini kita lakukan baik sesama muslim, sesama alam, sesama segala macam. Nah, ini disuruh Allah untuk melakukan itu gitu. Nah, orang yang melakukan inilah yang disebut orang yang saleh. Jadi orang yang saleh itu adalah
shalihin itu jamaknya itu kan. Nah, itu orang yang saleh itu orang yang melakukan apa ya? Bukan melakukan keadaan yang tetap. Jadi dia melakukan keadaan yang lebih baik. Kalau tetap itu namanya baik gitu. Nah, kalau yang baik atau yang belum baik dibuat perubahan menjadi baik. Nah, ini baru namanya pekerjaan apa? Shalihat. Jadi sebenarnya amilus shalihat itu perbuatan amal salih itu bukan kita yang rajin melaksanakan sholat, puasa di dalam hukum-hukum subjektif Allah, karena itu tidak bisa kita tambah, tidak bisa kita kurang. Misalnya kita pengen supaya kita jadi orang yang saleh ini, Allah sholat isya 4 rakaat kita jadikan 6 rakaat gitu. Nah, ini kalau ini syarat dan rukunnya sudah ditentukan, kita tidak bisa apa-apa gitu. Jadi perbuatan amal saleh ini seperti yang tadi saya katakan, adanya perubahan ya sesuai dengan kapasitas masing-masing lah, baik dalam pikiran ataupun di dalam tindakan. Nah, kalau sholat ini tadi itu ranahnya perintah risalat, tapi kalau perbuatan amal saleh untuk mencari nilai yang lebih baik ini nubuat gitu. Nah, oleh sebab itu kita tak pernah melihat Allah memberikan informasi orang yang rajin sholat, orang rajin puasa, orang rajin zakat itu untuk membentuk misalnya la'allakum muslihun, ya tidak ada gitu. Allah tidak menggunakan kata amal saleh ini untuk hal-hal yang bersifat risalat tadi gitu. Nah, ini maknanya gitu. Bagaimana dengan nilai atau penilaian secara subjektif? Nah, kalau tadi apa yang kita jelaskan tadi ini kan sebagian besar atau pemahaman kita lihat dari makna objektifnya ya, apa yang kita lakukan gitu. Nah, kalau penilaian penilaian subjektif ini, nah kalau tadi penilaian objektif dia adanya di perubahan materi, tapi kalau penilaian subjektif ini dia adanya pada perubahan kesadaran gitu. Nah, adanya perubahan kesadaran yang di dalam kesadaran itulah ketika dia berubah terdapat sentuhan yang salah satunya yang biasa kita sebut rasa gitu. Nah, tapi rasa yang kita maksud ini adalah dalam makna keadaan subjektif. Nah, itu tidak nampak. Itu nampaknya hanya ada di dalam kesadaran dan dan rasa di dalam diri kita gitu. Nah, contohnya misalnya kehidupan sehari-hari lah, misalnya dalam hal style lah, misalnya pabrik mengeluarkan sepatu dengan bahan yang sama, model yang sama gitu kan. Nah, yang satunya dikasih simbol, dikasih tanda bentuk namanya misalnya sepatu Bata gitu. Nah, yang satu dikasih tempelnya sepatu Adidas. Nah, padahal materinya kan sama, tapi ketika kita menggunakan itu berbeda rasa yang timbul di dalam diri kita. Kenapa? Karena ada ditempel merek yang membawa sesuatu yang tadinya sama itu nilainya lebih tinggi karena pada mereknya gitu. Nah, begitu juga di dalam di dalam penilaian dalam makna yang kita bahas sekarang, rasionalitas Quran gitu. Nah, oleh sebab itu Allah memerintahkan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, yang kita pikirkan itu hendaknya itu menggunakan simbol-simbol. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam di dalam secara sehari-hari di dalam makna simbol yang tadi kita tempelkan tadi katanya kan, misalnya ada hadis Nabi, mulailah segala sesuatu dengan bismillah.
Nah ini kan asma, ini kan simbol dengan asma Allah. Sehingga dia punya nilai. Sehingga kalau sesuatu tidak dikerjakan dengan menyebut bismillah, kata Rasulullah, akta, putus. Artinya dia cuma materi semata. Dia tidak punya nilai. Nah Al-Quran juga menyebutkan hal ini gitu. Jadi Allah katakan di dalam surah Al-A'raf 180 itu Allah katakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki simbol-simbol, nama-nama yang baik. Pad'u biha. Jadi ketika kamu hendak melakukan sesuatu, hendak meminta sesuatu, melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas apapun, pad'u biha, melalui gunakan simbol-simbol itu gitu. Nah, ini yang dikatakan Allah, adanya simbol. Jadi Allah katakan walillahil asmaul husna fad'u biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Jangan kau hiraukan orang-orang yang tidak menggunakan simbol-simbol itu. Nah, orang yang tidak saya jazauna ma kanu ya'malun. Nanti dia akan mendapat kesulitan-kesulitan, dia akan tidak mendapat kemudahan-kemudahan, dia akan mendapat ya diterjemahkan azab-azab katanya dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah, jadi dalam konteks komunikasi dan moral ini bagaimana untuk kita memperoleh nilai ini dalam bagaimana secara subjektif kita menghubungkan kesadaran yang ada pada diri kita yang diberikan Allah yang sudah kita bahas dulu melalui peniupan roh itu dengan kesadaran mutlak. Bagaimana kita menghubungkan kesadaran kita dengan kesadaran mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesadaran yang kita miliki ini kan kesadaran sebagian kecil, ya kan? Nafaqtuhu fi min ruhi, sebagian kecil kesadaran yang aku berikan ini, yang diberikan kita kepada yang diberikan Allah kepada kita ini. Nah, bagaimana kita menggunakan metode cara untuk menghubungkannya dengan kesadaran mutlak Allah. Dengan hubungan ini kita bahas kita sudah membahas komunikasi, berarti muncul cara pandang, muncul cara, muncul keadaan, muncul suasana yang berubah di dalam diri kita. Nah, itu hanya bisa dipahami secara nilai-nilai seperti itu, secara subjektivitas yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, disinilah perbuatan yang selalu menghubungkan inilah dalam dunia objektifnya ini hubungan keduanya ini disebut dengan istilah biasa orang-orang sufi itu bagaimana kita memandang satu di dalam banyak, banyak di dalam satu. Nah, dikatakan wahdah fil kasrah, kasrah fil wahdah. Nah, ini hanya bisa dilaksanakan dengan cara metode atau tadi wasilah-wasilah yang diperintahkan Allah tadi, wasilah-wasilah wasilah-wasilah untuk menghubungkan kesadaran kita dengan kesadaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara wasilah tertentu. Nah, inilah yang biasa dipraktekkan oleh kaum-kaum sufi dengan istilah-istilah teknisnya itu dikembangkan oleh kaum-kaum sufi misalnya melalui mujahadah, melalui wasilah, melalui takarrub katanya. Nah, itu nanti ada pengalaman-pengalaman pribadi yang muncul yang tidak kita dapatkan di dalam komunikasi satu arah tadi, di dalam komunikasi satu arah tadi. Nah, inilah rasionalitas dalam penilaian ini. Jadi di dalam penilaian ini ada untuk meningkatkannya ada melalui komunikasi satu arah, ada komunikasi dua arah. Nah,
untuk komunikasi dua arah ini, nah inilah yang banyak kita mungkin belajar, orang belajar tarekat, orang belajar makrifat, katanya dengan teknis-teknis tertentu di luar salah atau benar secara Qur'ani, nanti kita bahas. Tapi itulah cara-cara kita untuk lebih membuat sesuatu menjadi bernilai gitu. Jadi kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari kajian kita kali ini, Pak Iswan? Nah, kalau kita simpulkan tadi kan berarti yang pertama, karena ada komunikasi satu arah dan dua arah ini, jadi usahakanlah kita di dalam seluruh pemikiran, tindakan dan termasuk penilaian kita di dalam hidup dan kehidupan ini selalu berlandaskan kepada wahyu Allah. Itu komunikasi satu arah gitu. Nah, yang kedua, sebagai pijakan teknis umat Islam ini, kita terutama khususnya kita lah, ini harus melaksanakan kemarin kita sudah bahas di tema 2-5 konstruksi tauhid. Nah, jadi ada tauhid ontologis, struktural, komunikasi dan moral. Nah, bagaimana kita menjalankan seluruh hubungan keempat itu di dalam waktu yang bersamaan di dalam hidup dan kehidupan ini. Tapi tentu saja fokus penekanannya besar kecilnya tergantung daripada kemampuan dan spesialitas masing-masing. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Artinya kalau orang yang bergelut dibilang sains dan teknologi, nah dia kembangkanlah ontologisnya. Orang yang bergelut di bidang hukum-hukum fikih, dia kembangkanlah strukturalnya. Orang yang ahli ibadah, kembangkanlah strukturalnya. Nah, orang yang ahli sufi katanya gini, kembangkanlah dalam komunikasi dan moralnya. Tapi tidak menghilangkan salah satu secara ekstrim antara 4 pola hubungan ini. Nah, inilah sebenarnya konsep tauhid di dalam rasionalitas pemikiran, tindakan dan penilaian bagaimana kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapat akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.